Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina wa haykum bi tahiyatil islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kembali kepada ajaran Islam sudah barang tentu memerlukan metode. Metode yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah tarbiyah rabbaniyah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana li basharin ay yu'tiyallahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Tidaklah sepatutnya seseorang diberi Alkitab, hukum dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi hendaklah dia berkata, jadilah kamu orang-orang yang Rabbani, dikarenakan kamu selalu mengajarkan kitab dan juga mempelajarinya. Surat Ali Imran ayat 79. Dalam metode ini, posisi setiap muslim, kalaulah dia tidak mengajar, maka ia belajar. Kalau bukan guru, ia adalah murid. Kalau bukan sebagai da'i, maka ia adalah mat'u. Jika belum menjadi murabbi, maka ia adalah mutarabbi. Namun yang terbaik adalah selain sebagai murabbi, ia juga seorang mutarabbi. Dan yang paling buruk adalah seseorang yang tidak menjadi murabbi, namun juga tidak mau menjadi mutarabbi. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, dalam tarbiyah rabbaniyah ini ada 4 hal yang harus dilakukan untuk menghasilkan 4 hal lainnya, yaitu pertama, ta'limul Islam untuk menghasilkan karakter muslim. Dalam proses ini, seseorang pembimbing memberikan materi-materi tentang ajaran Islam hingga terbentuknya tasawur al-islami al-wadih atau gambaran Islam yang jelas. Indikatornya adalah pemahaman dan keyakinan bahwa Islam adalah ajaran hidup yang menyeluruh dan integral yang mengatur urusan-urusan manusia dalam berbagai dimensi dan aspeknya. Dari sini mulai ada upaya mengaplikasikan ajaran Islam secara menyeluruh dan bertahap sesuai firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, yang kedua, memperkenalkan tentang dakwah untuk menghasilkan karakter muslim da'i. Hal ini karena Islam itu merupakan ajaran hidup yang harus diperkenalkan dan diserukan kepada umat manusia. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk seluruh manusia, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira
walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, kecuali kepada seluruh manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Saba ayat 28. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, yang ketiga, menjelaskan tentang harakah dan perjuangan dakwah untuk menghasilkan karakter muslim da'i haraki. Hal ini karena bergerak merupakan keniscayaan dakwah. Islam itu ajaran yang menghidupkan dan menggerakkan. Jika tidak ada gerakan dakwah, Islam sebagai rahmatan lil alamin, kebaikan dan kesolehannya hanya tersembunyi dan tidak nyata dalam kehidupan. Karena itulah Allah nyatakan bahwa sebaik-baik perkataan adalah ucapan orang yang menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan kebajikan, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Al-Quran Surat Fussilat ayat 33. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, yang keempat, memberikan pemahaman tentang jamaah dan keorganisasian untuk menghasilkan karakter muslim da'i haraki yang komitmen dengan amal jama'i. Hal ini karena persoalan umat itu berat, banyak dan multidimensional, sementara kemampuan individu itu sektoral, parsial, dan terbatas. Bekerja secara jama'i, kolektif, dan komunal dalam barisan yang tertata rapi dan sistemik sudah barang tentu akan lebih meringankan, memudahkan, dan lebih besar peluangnya untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Janganlah bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 103. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'da thumma syabbaka baina asabi'ih. Seorang mukmin terhadap orang mukmin yang lain seperti satu bangunan, sebagian mereka menguatkan sebagian yang lain, dan beliau menjalin di antara jari-jarinya. Sahabat soleh dan solehah rahimakumullah, kita cukupkan pembahasan tentang komorbid dakwah dan solusinya. Semoga bermanfaat dalam upaya islahul ummah.
wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.